Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Rangkaian pemilu akan segera berlangsung, pencoblosan maksud saya. Kampanye sudah siap, mungkin menunggu beberapa hari lagi sudah selesai, kemudian kita akan memasuki masa tenang dan pencoblosan. Tentu masa-masa ini penting untuk kita merenung kembali bagaimana daya tawar pemilih Bali dan bagaimana pemilih di Bali harus bersikap. Saya akan mewawancarai pengamat politik yang juga dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasiswati, Bapak Dr. Lanang Perbau. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Beli Winata, Om Swastiastu, pemirsa Bali Kabar TV. sehat ya? Sehat. Yang penting tetap bisa ngayah nopeng, calon arah, buleleng. Masih ya? Masih tetap Terus ya? keliling-keliling Terus keliling-keliling ya? Ya, kan kita katanya sesuai dengan visinya juga Bali TV, ajak Bali. Ajak Bali. Ah. Dan Pak Dekan ada di depan untuk urusan itu. Pak Dekan, kini ada persoalan kampanye sudah berjalan ya? Ya. Sudah berlangsung. Udah mau finish. Sudah mau finish ya. Bagaimana Pak Dekan melihat secara global perjalanan pemilu kita sampai hari ini? Ya, dinamikanya sih sangat tinggi ya, terutama di Pilpres, bahkan informasinya dari beberapa caleg, beberapa partai, isu yang lebih dominan adalah kandidat calon presiden. Tenggelam juga calon-calon legislatifnya gara-gara presiden. Hampir di setiap warung, di setiap pojok-pojok, di kampus, di nelayan, di petani, diskusinya tentang capres. Dan itu menarik. Menariknya memang karena nggak ada incumbent. Jadi menarik juga karena posisi Pak Jokowi yang dipersoalkan dan sebagainya makin ramai. Tapi satu hal, kita sama-sama harus evaluasi, baik itu partai politik, badan penyelenggara, eksponen, stakeholder pemilu dan masyarakat. Semua harus melakukan evaluasi di hari ini dan ke depan pada saat nanti apalagi menjelang kepemiluan atau pencoblosan 14 Februari. Contoh di satu sisi isu tentang dinasti muncul. Kita sebenarnya sepakat tidak ada, maksudnya tidak perlu ada itu. Tetapi di sisi lain di Bali udah lama juga berlangsung. Kita mengeluhkan itu, padahal di Bali juga ada dulu seperti itu. Siapa anaknya, istrinya sama juga gitu kan. Artinya jangan sampai hal yang memang secara prinsip, secara morality kita anggap itu memang tidak baik, tapi di sisi lain kita Bali anggap baik. Ngomongin bansos rame, padahal di sisi lain juga di Bali biasa bansos. Bahkan mengkhawatirkan juga ada hibah-hibah suatu kabupaten ke kabupaten lain. Dalam tanda kutip itu sebenarnya Bawaslu atau misalnya KPK bisa ngecek dong, gimana apa benar nggak dia membantu itu tanpa iming-iming. Ternyata di beberapa daerah saya cek, tapi pasti mereka nggak ada ngaku, kan sulit kan. Mereka juga bawa nama-nama calon dan ini kan nggak juga baik ya secara demokrasi. Harusnya semua dengan stat yang sama, nggak ada privilege apalagi pakai uang pemerintah gitu kan, uang pemerintah untuk mengkampanyekan orang, nggak fair banget. Secara asas pemilunya mengenai fairness, kejujuran dan keadilan nggak ada lagi. Kalau itu terjadi terus di pusat kita anggap itu, di sini kita iakan, ya bagi saya munafik juga kita sebagai masyarakat Bali. Di satu sisi di sana nggak boleh, di Bali boleh. Orang ramai-ramai menerima bantuan 100 juta, 200 juta dengan iming-iming harus pilih ini. Ke depan harus dipilih, apalagi nyangkut akan nanti pilkada, harus dipilih ini. Ya juga nggak fair juga. Secara pemilu nggak jujur dan nggak adil juga. Masyarakat saya pikir harus cerdas untuk ini. Maka beberapa kali saya ketemu karena saya turun, saya bilang terima aja uangnya tapi jangan pilih orangnya. Karena itu uangnya uang pemerintah, bukan uang rakyat dari pajaknya rakyat. Bukan uangnya orang yang harus milih dia. Kita kasih pelajaran juga, tapi rata-rata ini kan masyarakat kita juga punya rasa ya, atau misalnya Western Juarik, nggak enakan gitu. Ini sesuatu yang terjadi di lapangan. Ada lagi membawa ini, misalnya pimpinan daerah bawa ini, harus ini, kan sama juga. Nggak fair juga, nggak jujur, nggak adil. Ya, itu apakah berarti kemudian daya tawar dari pemilih di Bali ini menjadi jauh lebih lemah, tidak bisa menggunakan hati nuraninya karena persoalan-persoalan tadi? Makanya saya termasuk yang agak risau. Kapitalisasi liberalisme terhadap pemilu itu tinggi sekali. Orang hampir semua bahasanya uang. Bahasanya bantuan. Acuannya uang ya, acuannya bantuan. Uang, materi, non materi, ada bantuan dan lain sebagainya. Macam-macam lah. Semua begitu. Saya khawatir. Artinya sudah makin, menurut saya makin menjauh melihat figur yang ditampilkan, aja beberapa sih yang melihat figurnya dan sebagainya. Tetapi kalau terus masyarakat ini, elit yang mencontohkan, memberikan semacam seperti itu contohnya, ini pasti membobardir dan merusak
nurani masyarakat. Dan masyarakat kan pasti dalam posisi sulit. Yen sing terima bes bantuan, yen terima ada iming-iming. Kalau memang fair bantu aja, nggak usah ada iming-iming kan gitu kan. Apalagi itu jelas uang masyarakat. Dan ini saya bilang liberalisasi kapitalisasi pemilu kalau terus dibiarkan ya kesalahan kita semua, terutama masyarakat dan penegak hukum dalam ini Bawaslu. Bawaslu pasti tahu itu di mana ada bantuan dan ada iming-iming atau tidak. Cuman rata-rata kan mereka kalau namanya hukum itu harus ada yang mau bersaksi, ada bukti. Kalau sudah ngomong acara dan formil agak sulit. Tapi sebenarnya itu ada. Cuma sekarang mau nggak artinya itu diproses secara hukum kan gitu. Ya. Kalau kemudian hati nurani katakanlah tergadaikan, hampir nyaris terbeli gitu ya. Berarti kan sebenarnya tidak ada yang dalam proses pemilu ini hal-hal yang bersifat bagaimana mereka ketika terpilih nanti akan bisa menyelamatkan Bali, melakukan sesuatu yang demi alam, pelestarian alam, adat budaya, sebenarnya agak kurang ya. Makanya akhirnya penawaran kita kan susah karena kita udah ditawari dulu oleh uang, oleh bansos kan, oleh per orang berapa. Makanya Bawaslu sebenarnya secara sosialisasi sudah bagus. Kalau Anda dikasih uang 300-500 ribu, kalau dihitung selama 5 tahun, Anda sekian sen, 0, sekian sen nilai kita. Tetapi kan masyarakat di tingkat bawah atau menengah ke bawah kan nggak bisa diajak berpikir begitu. Udah ada uang daripada sing mana, ya, macam-macam lah. Tapi ada juga yang menolak, Tetapi maksud saya justru dari pemain atau dari calon atau dari elit-elit janganlah mencontohkan yang tidak baik. Seperti misalnya tadi bansos hibah harus dukung ini, bansos nggak baik menurut saya. Itu kompetisinya nggak fair. Tapi paling tidak Bali sebetulnya khusus di capres ini, karena kan dinamika sekarang ini capres nih. Ada 3 sebetulnya, kalau saya sendiri dan teman-teman kita berdiskusi di kampus maupun di masyarakat, 3 paling tidak melihat kandidat ke depan, calon presiden. Pertama, kalau orang Bali itu pasti harus yang Pancasilais. Yang betul-betul memang memperjuangkan Pancasila. Karena di situ rumah kita dan di situ ideologi kita, filosofi bangsa kita, dan rumah termasuk juga benteng kita. Yang kedua, harus dilihat di mana calon yang anti radikalisme. Jadi kan kelihatan itu pendukung-pendukung yang radikal ada di mana. Bali kan termasuk yang sangat bineka, yang sangat beragam. Jadi lihat siapa yang kira-kira memperjuangkan anti radikalisme atau kelompok-kelompok ekstrem itu yang berani melawan siapa kira-kira. Yang ketiga baru yang penting bagi kita di Bali adalah siapa yang kira-kira menguatkan adat budaya Bali. Siapa nih pimpinan yang kira-kira mau menghargai adat budaya Bali, bahkan mengembangkan adat budaya Bali. Kan itu penting. Di lain masalah infrastruktur, kan dibilang satu daerah kalau di infrastruktur suatu bisa lenyap dan sebagainya. Tapi tadi ideologi budaya itu kan akan terus bertahan dari puluhan tahun. Itu yang menurut saya yang penting. Maka dibilang kalau ditanya dulu di Indonesia, ditanya Bung Karno, kamu membangun Indonesia dengan apa? Dengan Pancasila. Yugoslavia ditanya kamu dengan apa? Saya dengan kekuatan tentara saya, katanya begitu. Ternyata Yugoslavia hancur sampai sekarang, kemudian berantakan, walaupun dengan infrastruktur yang misalnya bagus berantakan, tetapi kita masih ada Pancasila yang sampai sekarang zamannya Pak Jokowi masih bisa bertahan. Berarti lebih kuat ketika ngomong budaya dan ideologi berdasarkan Trisakti Pancasila, Trisakti Bung Karno itu daripada tentara dan tadi infrastruktur untuk jangka panjang. Maka ini penting sebenarnya disampaikan. Bagi siapa yang punya visioner untuk 3 hal itu, Pancasila, anti radikalisme, dan budaya kebinekaan yang kita punya, termasuk budaya Bali yang kita agungkan dan kita ajarkan, harus ada pemimpin yang tetap menjaga itu dan mau membangun itu. Saya pikir itu yang artinya pemilih yang cerdas dalam hal ini yang bisa memenuhi paling tidak 3 harapan tadi ya. Tentang Pancasila, kemudian anti radikalisme, termasuk menguatkan adat budaya Bali. Kalau saya tawarannya dan masyarakat pasti itu yang diinginkan. Kira kalau figurnya di sana sudah ada orang yang kira-kira radikal, udah berbahaya. Karena kenapa? Pemimpin ini yang akan membuat kebijakan. Kalau dalam politik hukum, siapa yang berkuasa, dia akan membuat kebijakan apa polisi. Siapa yang berkuasa dalam arti tim siapa yang di situ. Presiden kan nggak mungkin sendiri. Ada orang di sekelilingnya di situ. Nah di situ akan mengeluarkan kebijakan. Kebijakan itu dikeluar dari hasil diskusi politik daripada tim itu. Jadi kita harus bisa melihat
kalau tim ini yang muncul, maka kebijakannya pasti lebih dominan begini. Kalau presiden ini yang timnya ini pasti kebijakannya akan muncul ini begitu. Itu dalam teori politik hukum. Jadi masyarakat harus betul-betul jeli ya melihat ini ya. Betul. Nah itu capres. Tapi kalau pileg atau calon legislatif kalau agak pileg kurang kan ya sekarang sebenarnya. partainya. Partainya yang harus. Partai-partai mana yang Pancasilais dan nasionalisme, kemudian yang kedua partai-partai mana yang menentang radikalisme atau anti radikalisme, dan partai-partai mana yang menguatkan pluralisme kebinekaan termasuk khusus di Bali yang memperjuangkan adat budaya Bali. Kan kelihatan itu. Partainya Memang dia nasionalisme tapi belum tentu dia anti radikalisme, bahkan memelihara radikalisme kan. Dia anti radikalisme tapi ada cuek dengan urusan budaya kan gitu nih. Ya ke ken Bali nyakin dia, yang penting yang lainnya. Ada yang begitu. Sikap-sikap itu akan terbaca dari partainya. Karena kita di Bali ini walaupun sedikit dari jumlah pemilih dibandingkan di luar Bali, mungkin kita 2,5 juta udah banyak hampir 3 juta. Kalau Jawa Timur hampir 30 juta, Jawa Tengah jauh dari segi. Tetapi ingat, Bali itu adalah jendela dunia. Apa yang terjadi di Bali, apa yang mungkin ada di Bali akan terekspos ke internasional. Bahkan Bali kalau di khasanah internasional lebih terkenal dari Indonesia. Artinya Bali mempunyai daya tawar ketika ngomong internasionalisme dan nasionalisme. Maka dari itu penting bagi Bali melihat pemimpin termasuk tadi yang menguatkan adat budaya. Bagi kita masyarakat Bali agar juga tidak ada semacam terpecah belah ya dalam hal misalnya ke depan anti radikalisme dan Pancasila itu, karena rumah kita di Indonesia adalah Pancasila dan nasionalisme itu. Tapi kalau kita melihat capres, kembali ke capres, cawapres, pasangan, sepertinya catatan Bali menurut Pak Dekan ada nggak yang mewacanakan secara khusus bagaimana Bali gitu? Sepertinya masih karena Bali apakah terlalu kecil? Tapi lebih banyak saya lihat pemimpin datang ke Bali itu calon-calon kandidat ngomongin infrastruktur. Itu penting, bukan saya bukan tidak penting, itu penting. Tetapi kalau pemilih yang 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas lebih melihat visinya, ideologinya ya. Karena termasuk Trisakti Bung Karno itu kan sebenarnya selain berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, yang berkepribadian kebudayaan ini apa yang dia tawarkan. Kalau ekonomi tadi infrastruktur oke lah ini dan sebagainya. Ini untuk Bali ini mau diapain nih ke depan? Anda mau ikut jaga? Misalnya sekarang seperti Pak Koster yang sudah misalnya kebudayaan yang dikelungkung itu kira-kira mau didorong apa tidak, itu kan simbol terus kekuatan Nangun Satkertinya secara filosofi ini gimana dia bisa menciptakan. Kalau Bung Karno bilang kan Rodendim romantika dinamika dialektika. Apa sejarahnya Bali? Apa hari ini Bali dan ke depan bagaimana dia mau untuk Bali? Ya harus ada yang menawarkan sebenarnya. Itu sebenarnya pentingnya tim dari masing-masing capres untuk menurunkan lagi visi misi di tingkat nasional, tapi masing daerah khusus di Bali mungkin di Jawa dan sebagainya dengan tidak menghilangkan visi misinya secara nasional kan. Itu gitu. Yang agak kurang ya tim kampanye daerah ini yang mungkin kurang menggaung, karena agak susah juga karena berbarengan ya antara pilpres dengan pileg ini agak susah. Tapi kembali kepada mungkin sebagai closing statement juga langsung Pak Dekan, kalau kita bicara tentang bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bisa nanti betul-betul memilih pemimpin yang memberikan manfaat yang besar bagi Bali. Ya. Gimana harus? Ayo masyarakat Bali kita pilih secara bijak dan cerdas pemimpin yang menguatkan Pancasila, kemudian anti radikalisme dan menguatkan adat budaya Bali, dan walaupun berbeda saya harapkan tetap biasa-biasa saja, karena ini politik sudah hampir sering, tidak usah bermusuhan, berbeda itu biasa, tetapi hal-hal yang memang melanggar hukum harus ditegakkan. Karena biasa dalam proses politik pasti ada yang menang kalah. Dan saya pastikan yang menang jadi presiden, yang kalah pasti jadi menteri. Maka dari itu santai-santai saja. Perbedaan saja, biasa saja bagi masyarakat Bali. Jangan kita ribut di keluarga, di Dadi dan di Banjar. Ayo kita memilih dengan hati nurani tanpa harus saling bermusuhan. Karena itu sudah biasa. Dan pilih sekali lagi yang Pancasilais, anti radikalisme dan menguatkan adat budaya Bali. Baik, terima kasih Pak Dekan atas
Ya, memberikan kita perspektif ya, baru atau mungkin sudah perspektif yang bagaimana supaya pemilih di Bali, kita sebagai pemilih di Bali ini betul-betul juga menggunakan hak pilihnya dengan hati nurani, dengan cerdas, dengan beberapa kriteria yang tentu bisa memberikan manfaat bagi kita. Tidak hanya hari ini, menerima amplop, menerima bansos, tapi juga demi masa depan yang lebih panjang lagi. Mudah-mudahan kita mampu menjadi pemilih yang cerdas. Demikian Bali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.